Katanya yang pastinya Bang Niko pada kesempatan siang hari ini untuk bisa menemani sahabat Rosella kembali. Tapi untuk kali ini acara talkshow sehat untuk semua, Den. Ya pastinya pada sahabat Rosella yang lagi pada anteng di depan pesawat radionya jangan pernah bergeser dari frekuensi kami di 95,4 yang pastinya nanti kita akan membahas talkshow sehat untuk semua. Datang langsung ataupun dari narasumber yang pastinya dari Dr. Agus Arif Wijaya SPPD, dokter spesialis penyakit dalam ya, yang pastinya penyakit reflux asam lambung dan dengan gangguan cemas yang pastinya nanti kita bicara langsung bersama dokternya yang pastinya nanti akan membahas ataupun mengulas singkat ataupun tentang penyakit dalam tersebut. Dan kalaupun sahabat Rosella ada yang bertanya nanti bisa menghubungi di nomor 0852 6681 7456 ataupun juga bisa di melalui Facebook RSUD Muara 2. Yang pastinya karena sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Pak Dokter. Selamat siang Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh pendengar Radio Rosella dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Ya, yang pastinya tetap sehat dong dok ya. Baik, mungkin Pak Dokter, mungkin Pak Dokter akan langsung membahas ataupun menceritakan tentang penyakit dalam tersebut ya dok ya. Langsung aja dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh pendengar Radio Waktu Selatan ya, di Rosella, dimanapun Anda berada di 95,4 FM. Yeah. Pada kesempatan siang ini kita sedikit berbincang-bincang untuk mengetahui lebih jelas atau lebih tentang penyakit yaitu reflux asam lambung. Ini kalau istilah awamnya itu mungkin lebih familiar atau lebih senang dikenal dengan reflux asam lambung. Yeah. Kalau bahasa kerennya itu ada, bahasa medisnya itu sering dikenal dengan istilah GERD, dari GERD. Mungkin pada beberapa pasien yang mungkin sudah pernah berhubungan dengan ini sudah sering kali dengar. Tapi bagi yang belum pernah dengar, mungkin itu bisa mengetahui bahwa ada penyakit yang disebut dengan GERD. Kalau disingkat itu adalah esophageal reflux disease. Jadi gastro itu lambung, kemudian esophagus itu adalah saluran makan yang di atas lambung, kemudian reflux itu artinya adanya keluar isi dari lambung tersebut dan di situ penyakitnya. Nah, itu yang disebut dengan penyakit reflux asam lambung atau GERD. Nah, yang ini juga maka kenapa kita bahas pada kesempatan kali ini, karena kasus ini sendiri lumayan banyak yang sering kita temukan di praktek klinik sehari-hari, baik yang di rumah sakit maupun di praktek ya. Itu paling banyak itu mereka dengan keluhan-keluhan seperti ini. Itu kenapa menurut saya topik ini perlu kita angkat, karena kalau orang terkena penyakit GERD ini, apalagi kalau sudah disertai dengan gangguan cemas atau ansietas, itu biasanya dapat menurunkan produktivitas atau kenyamanan dia, baik dia bekerja yang tadinya mungkin dia kerjanya bisa optimal, jadi terganggu sekali. Nah, karena itu maka kita angkat topik pada kali ini tentang penyakit reflux asam lambung atau GERD dan juga gangguan cemas yang menyertainya atau sering disebut dengan ansietas gitu. Saya teruskan ya. Jadi tadi sudah saya kasih pengantar bahwa pengertian dari GERD itu artinya ada isi dari lambung yang disebut dengan refluxan. Refluxan itu artinya isi dari lambung. Isi dari lambung kita bayangkan banyak sekali ya. Itu yang paling dominan itu adalah yang bersifat asam. Asam itu asam klorida, atau bahasa kimia itu namanya HCl atau asam klorida, di mana itu pH-nya itu bisa sampai 2 loh pH-nya. pH dari asam lambung itu kan bisa sampai 2. Bayangkan kalau menurut literatur itu bisa dikatakan logam pun bisa lumer. Logam.
logam itu bisa lumer kalau terkena pH yang sangat asam ini. Nah, ditambah dengan yang lainnya, ada enzim-enzim yang lain seperti pepsin yang untuk memecah protein, kemudian ada enzim-enzim yang lain yang dihasilkan oleh empedu termasuk ya, yang untuk tujuannya sebenarnya untuk mencerna makanan. Dan itu kalau dia yang tadinya pH-nya itu sangat rendah atau sangat asam, itu bisa menyebabkan logam saja lumer. Itu kalau dia reflux ke atas, nah itu bisa berbahaya. Sedangkan untuk lambung sendiri itu mekanisme yang luar biasa dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa struktur dari asam lambung kita itu memiliki struktur yang normal, yang mampu dia menahan asam. Itu kalau dalam kondisi yang belum ada masalah, untuk yang normal. Jadi dia dilapisi oleh lapisan permukaan itu yang menahan asam, dan juga lapisan-lapisan yang lain, dan juga dia bisa memiliki daya tahan yang lebih dibandingkan dengan sel yang lain. Nah, itu kalau dia naik isinya itu ke esofagus, kalau kita ingin belajar anatomi, itu ada saluran makanan ya, namanya esofagus atau kerongkongan ya. Nah, ini yang di kerongkongan ya, di belakang di belakang tenggorokan jantung ini ada kerongkongan. Kemudian di situ ada lambung. Nah, lambung sebelah kiri. Nah, kalau di antara esofagus atau kerongkongan dengan lambung itu ada kayak klep ya, disebut dengan sphincter. Nah, disebut dengan sphincter atau klep. Ini adalah bentuk bundel ya. Jadi kondisinya kalau orang habis makan, begitu dia masuk didorong ke lambung, harusnya itu ngunci dan tutup, sehingga isi dari lambung itu tidak naik atau tidak keluar. Nah, tapi kalau pada kondisi tertentu itu bisa terbuka sehingga akan menyebabkan apa yang ada di lambung itu keluar, sehingga kamu bayangkan beda kan strukturnya yang di lambung. Dan lambung dia punya lapisan mukosa atau lapisan yang pelindung ya, ada lendir-lendir yang bisa melindungi sebelum lapisan mukosa, dan juga sel-selnya yang bisa menetralisir itu. Sedangkan di bagian esofagus itu strukturnya agak lebih sedikit berbeda, sehingga dia tidak tahan asam. Harusnya dia tidak, sehingga itu bisa menyebabkan gangguan yang lama kelamaan. Kalau ini terus menerus itu dapat menyebabkan apa istilahnya tuh, lecet ya. Lecet atau beret. Nah, itu bisa menyebabkan sensasi yang tidak nyaman, mulai dari rasa nyeri, panas ya, kayak terbakar gitu rasanya. Kalau istilah medisnya itu dikenal dengan istilah ini yang paling tipikal untuk orang dengan GERD, itu adalah adanya rasa panas seperti terbakar, dan tadi ditambah dengan regurgitasi atau adanya asam yang naik ke atas. Itu terasa bisa sampai ke pangkal lidah, rasa asam atau pahit ya. Gak enak terasa. Kalau mungkin ada beberapa pernah ya, kalau mau ngetesnya coba habis makan langsung guling gitu, biasa sering. Nah, itu beberapa kasusnya. Jadi itu hal-hal seperti itu yang menyebabkan gangguan tidak nyaman. Ditambah lagi dengan gejala-gejala yang lain, itu baru gejala yang tipikal. Jadi kalau kita bicara penyakit ini selalu ada gejala yang tipikal. Artinya tipikal itu hampir mendekati, kalau dia punya gejala ini itu penyakitnya untuk GERD. Kalau ada penyakit-penyakit yang lain, dia ada gejala-gejala yang tipikal yang lainnya. Nah, ada juga gejala tambahannya. Gejala-gejala tambahannya mungkin disertai dengan rasa pegal, mual, perut kembung, dan rasa nggak enak, gak nyaman yang lainnya ya. Nah, itu bahkan kadang rasa mules ada juga ya. Nah, ada juga gejala-gejala ikutan yang lain. Dan ada lagi satu lagi yang mungkin kadang bikin tidak nyaman, kalau dia sudah menyebabkan apa yang disebut dengan hipersensitivitas visceral. Jadi rasa tidak nyaman itu bisa disebarkan ke bagian-bagian tertentu yang tidak berhubungan dengan daerah ini, yang disebut dengan gejala yang bersifat ekstra esofageal. Jadi gejalanya dia dengan esofageal yang tadi saya bilang, rasa terbakar atau heartburn, dan ada regurgitasi sampai terasa asam di lidah atau ini ya. Ada itu. Kemudian ada yang sifatnya ekstra esofageal, itu bisa dia sampai kalau sudah teman bisa naik ke atas, bisa masuk ke saluran napas loh. Masuk ke saluran napas kadang bisa menimbulkan batuk ya. Kadang dia bisa menyebabkan bronkitis atau laringitis, bahkan gejalanya kadang kayak orang asma.
Pernah kita temukan kasus orang itu dia di susah terus napasnya kayak asma, dia diobatin obat asmanya nggak sembuh, ternyata setelah dari terapi ditegakkan gejalanya, ternyata sebagai GERD, begitu diobatin GERD-nya ya asmanya hilang yang tadi keluarnya kayak asma itu. Dan begitu juga keluhan-keluhan yang lain, sensasi tidak enak, tidak nyaman, itu bisa sampai ke punggung belakang ya, bisa nyeri, pegal di leher, bisa juga dia mengganggu ke kepala, bisa sakit kepala dia, bisa pusing ya, bisa gemeter, yang lesu mendadak ya, terutama pada jam-jam yang sudah seharusnya makan tapi dia belum makan ya. Nah, itu salah satu dari beberapa gejala ciri-ciri dari penyakit GERD ini, yang bisa dibilang ada yang tipikalnya yang memang itu gejala khasnya sekali kalau ada itu ya, dan bisa dipastikan itu GERD-nya, ditambah tambahan gejala-gejala yang lain tadi dan juga gangguan-gangguan yang lain. Nah, kenapa kemudian kita tambahi juga dengan adanya gangguan cemas? Nah, karena seringkali orang-orang yang menderita penyakit GERD ini, karena sensasinya itu ada rasa tidak nyaman di dada, kemudian juga sesak, tapi sebenarnya bukan sesak dia, yang ada tuh nyesak. Nyesak, beda dengan sesak. Kalau sesak dia ada dari napasnya cepat, kemudian kalau kita ukur mungkin saturasi oksigennya dengan alat mungkin dia rendah. Kalau dia ini nyesak, tapi sering kali pasti bilang sesak. Tapi waktu kita periksa pemeriksaan fisik parunya normal, tapi nyesaknya tuh napas sudah kayak memutus rasanya. Nah, pada saat itu dia mungkin takut, wah ini apa, saya kena serangan jantung katanya kan, atau mungkin ini. Nah, itulah yang kadang-kadang menyebabkan memicunya panik. Jadi dia kondisi-kondisi ini dia mulai berpikir yang lain-lain. Jadi kadang-kadang pasien itu suka mengkait-kaitan dengan mengira-ngira sendiri kan, wah ini mungkin saya kena jantung nih, atau mungkin saya kena penyakit ini nih, kalau lagi mati nih. Nah, itu kan jadi akhirnya dia menderita yang namanya panik. Masalah itu yang kadang-kadang ini, sedangkan recesi cemas panik itu sendiri memicu kembali asam lambung itu untuk lebih banyak produksi. Nah, istilahnya lebih banyak produksinya itu memperberat. Jadi dia kayak bola pingpong tuh. GERD-nya menyebabkan panik yang berlebihan juga menyebabkan tambah panik. Akhirnya muncullah keluhan-keluhan ini semakin memperberatnya. Itu kalau distatistikkan, itu yang orang penderita gangguan cemas itu di Indonesia ini menurut data yang ada itu 17-20% itu orang populasi itu menderita yang namanya ansietas, terutama mereka-mereka yang sudah pernah terkena penyakit-penyakit tertentu seperti GERD ini. Nah, itu yang dimaksud dengan adanya keterkaitan antara penyakit GERD ini dengan ansietas. Nah, jadi kalau kita bicara GERD ini tak lepas dari ansietas tadi. Nah, untuk ansietas itu atau rasa cemas ini sebenarnya ada kriterianya, ya. Kriteria dari ansietas atau cemas itu kalau kita baca dari literatur itu mengatakan bahwa kalau gejala-gejala itu menetap, ya, rasa yang dirasa seperti yang panik tadi, ya, ada rasa takut, misalnya takut mati, misalnya, takut terjadi sesuatu yang buruk dengan dirinya, disertai dengan gejala-gejala vegetatif yang lain, misalnya sering berkeringat nih, sering berdebar-debar, jantungnya berdebar-debar lebih cepat, kadang napasnya juga terasa kelihatan cepat, kadang rasa tercekik dia, bukan tercekik itu dia, bisa rasa tercekik, ya. Kemudian kadang diikuti juga dengan gejala ada gangguan pencernaan, mungkin dia mencret, diare, saking dia paniknya, atau gejala-gejala yang lain, misalnya seperti kesemutan, ya. Kesemutan itu bisa muncul, disebut dengan parestesia atau kesemutan, bisa muncul dimanapun itu, di ujung jari, di badannya, terasa pokoknya tidak enak semua. Nah, itu bahkan rasa pusing, ya, sampai kayak melayang, perasaannya itu kayak mau jatuh atau apa. Kemudian gejala-gejala yang lainnya, yang semuanya itu sebenarnya adalah akibat dari paniknya atau dari ansietasnya. Nah, itu biasanya kita tegakkan kalau itu sudah berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Gejala itu disebut dengan ansietas atau panic disorder. Tapi kalau gejalanya baru kurang dari 1 bulan,
itu masih bisa disebut dengan gangguan tipe penyesuaian. Jadi gangguan penyesuaian tipenya tipe ansietas, biasanya masih ringan. Tapi kalau udah lebih 1 bulan dia muncul gejala seperti itu terus-menerus, itu masuk ke dalam panic disorder atau ansietas. Kalau dia lebih lama lagi, udah berlangsung lebih dari 6 bulan, maka itu masuk yang lebih berat, itu disebut dengan general anxiety disorder atau gangguan cemas menyeluruh. Nah, itu lebih dari 6 bulan. Nah, biasanya treatmentnya atau pengobatannya juga lebih diperlukan waktu yang cukup ya. Jadi itu bermacam-macam gangguan ansietas yang saya jelaskan. Begitu juga gangguan GERD ini. Nah, mungkin dari penjelasan saya ini sudah mencakup ya apa sebenarnya itu GERD tadi, kemudian gejala-gejala umumnya tadi ya, gejala tipikalnya tadi itu ada rasa terbakar, kemudian ada regurgitasi atau tumpahnya isi lambung ke dalam ke esofagus yang menyebabkan sensasi rasa asam, rasa pahit sampai ke mulut ya dan sebagainya. Ditambah dengan gejala-gejala yang lain, bisa mulas ya, kemudian bisa gejala-gejala ekstra esofagus tadi ya, seperti saya sebutkannya. Nah, kemudian ada sebenarnya penyebabnya apa sih mungkin ya? Iya. Penyebab dari penyakit GERD ini sebenarnya karena apa? Nah, kalau ditanya karena apa, sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada faktor yang disebut dengan faktor defensif ya, untuk pertahanannya, dan ada faktor ofensif yang menyebabkan gangguan, nanti dapat menyebabkan terjadinya GERD ini. Yang defensif itu sebenarnya adalah daya tahan dari tadi yang saya bilang klep atau sphincter yang menghubungkan antara esofagus dengan lambung ya. Nah, itu ada klepnya yang tadi harusnya dia memiliki tekanan yang cukup untuk dia menutup setelah kita masuk makanan. Itu kalau dia lemah tekanannya, maka dia dapat menyebabkan reflux ya. Kemudian juga kekuatan dari sel-sel permukaan dari esofagusnya, dari kerongkongannya. Nah, kemudian yang faktor-faktor ofensifnya itu yaitu ini tadi yang saya sebutkan, asam lambungnya sendiri ya, kemudian ada empedu ya, asam empedu, pepsin, dan lalu pemakaian obat-obatan. Pemakaian obat-obatan itu obat-obat penghilang nyeri yang dijual bebas ya. Kadang pasien minumnya setiap hari tanpa konsultasi ya, itu banyak sekali obat-obat penghilang nyeri atau yang sebagainya, dan juga obat-obatan yang lain ya yang sering dikonsumsi. Itu salah satu dari ada faktor defensif dengan defensif dari untuk memudahkan terjadinya penyakit ini. Nah, masih banyak lagi nih ya. Itu ada juga kita sebut dengan faktor-faktor risiko ya. Tadi ada faktor-faktor risiko. Jadi faktor risiko itu orang yang ada faktor risiko ini biasanya lebih mudah untuk terkena penyakit GERD. Apa saja faktor-faktor risiko untuk orang terkena penyakit GERD kira-kira? Yaitu yang pertama ya, salah satunya adalah mereka yang mengkonsumsi obat-obatan yang saya bilang tadi ya, yang mengandung NSAID. NSAID contohnya misalnya seperti asam mefenamat ya, atau obat-obat yang rematik yang sering dibeli di warung ya. Itu juga merupakan faktor risiko yang mengkonsumsi ini. Kemudian juga konsumsi makanan-makanan yang dapat memicu atau merangsang asam lambung. Sudah tahu lah ya kalau makanan seperti itu ya, yang asam ataupun yang memicu asam lambung ya, seperti coklat, kopi, alkohol, dan satu lagi nih, rokok. Mungkin ditanya nih, kenapa rokok bisa menyebabkan GERD? Rokok kan ke paru-paru. Ternyata rokok juga itu menurut penelitian itu bisa melemahkan kekuatan dari klep yang ada di antara esofagus dengan lambung. Ya, jadi itu kalau ini karena ya waktu kita menghirup rokok itu kan ada sebagian yang masuk ke dalam lambung, yang tidak semuanya masuk ke paru-paru. Masuk ke paru-paru, gejala paru-parunya yang muncul, yang lain yang dia masuk ke lambung bisa menimbulkan gejala lambung. Kemudian juga alkohol. Alkohol itu yang kenapa kalau di negara barat penyakit GERD ini persentasenya lebih tinggi nih, sampai 56%. Di negara-negara barat ya, kayak negara Eropa ya, negara Amerika, itu kejadian GERD ini mencapai 56%. Kalau data di Indonesia sendiri yang saya sudah cari, kalau untuk di Indonesia secara umum itu di RSCM itu ada catatannya
sekitar 22,8%. Nah, itu dari yang mengambil sampel dari 127 orang yang dengan keluhan-keluhan ini, ternyata setelah dibuktikan itu 30 orang itu adalah penderita GERD atau diperkirakan sekitar 22,8%. Ya. Nah, jadi data-data ini mungkin akan semakin meningkat nantinya dengan seiring dengan banyaknya faktor-faktor risiko yang ada pada orang tersebut, ya. Kemudian hormon. Nah, ini hormon ini menjelaskan hormon progesteron. Kenapa pada ibu-ibu hamil, ya? Ibu-ibu hamil itu lebih ininya yang sphincter atau klepnya itu lebih kendor, ya. Lebih kendor. Nah, sehingga karena pengaruh hormon progesteron yang lebih kendor itu memudahkan juga untuk terjadi penyakit GERD ini, ya. Nah, kemudian juga ada kelainan dari struktur yang disebut dengan penyempitan di daerah diafragma. Kan kalau kita mau masuk ke kerongkongan nih, itu ada diafragma. Yang diafragma itu adalah bidang yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Nah, ini kan masuk sebelum dia ke lambung, kerongkongan di atas diafragma. Jadi waktu dia masuk itu ada penyempitan, sehingga dia bisa menyebabkan gangguan dari mekanisme gerakan kerongkongan itu yang mendorong makanan, dan juga sebaliknya, ya. Kemudian lagi ada masalah yaitu obesitas atau kegemukan. Orang yang gemuk dan obesitas, berat badannya berlebih atau indeks massa tubuhnya udah lebih dari normal, nah itu bisa berisiko untuk terkena penyakit GERD ini. Apalagi dia kalau punya kebiasaan mengonsumsi makanan yang tadi saya bilang. Dan satu lagi yang biasa faktor gaya hidupnya, misalnya habis makan langsung tidur, guling. Nah itu tidak dianjurkan. Itu salah satunya. Yaitu untuk penyakit-penyakit GERD ini. Iya. Ya, oke. Itu mungkin sekali lintas yang saya jelaskan tentang GERD-nya. Dicampur dengan ansietasnya tadi, karena keluhan-keluhan itu kadang-kadang mirip dengan keluhan jantung, serangan jantung. Makanya orang suka dia merasa cemas, ya. Karena memang kalau dia kena itu persis, karena semua itu muncul nanti. Tidak enak, panas, kemudian kayak sesak, kayak tercekik tadi. Tapi karena udah tambah cemas, akibatnya double impact, ya. Sehingga itu menyebabkan pasien kadang-kadang kayak mau mati rasanya. Nah, itu menyebabkan dia cemas. Nah, itu diantaranya yang bisa kita berikan sebagai pembukaan. Dan mungkin nanti ada pertanyaan, ya, atau hal-hal yang ingin diperjelas, itu bisa kita sambung dengan diskusi atau tanya jawab, ya. Gimana? Baik deh, sahabat Rosella, kayaknya cukup jelas, cukup panjang lebar penjelasan ataupun pemaparan deh tentang penyakit reflux asam lambung ataupun GERD ini, yang pastinya penyebab-penyebab dan faktor-faktornya. Jadi kalaupun sahabat Rosella nantinya masih ada yang kurang jelas tentang penjelasan dari narasumber kita pada kesempatan siang hari ini, bisa ditelepon langsung atau di 0852 6681 7456. Tapi sebelumnya kita break sebentar, ya Dok, ya, karena kayak kita dengarkan ada